Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi bari'il alam, musawwiril khalqi wal bariyati wal umam, alladzi ja'ala ramadana syahrul qur'ani wasyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min jami'il ahwali wal afati wal alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'darul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bidinil Islam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil siham. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, yang saya hormati, Ustaz Fakih selaku DKM Mushola Rizkat Hasanah beserta seluruh pengurusnya, yang saya muliakan, saya hormati Ustaz Mutakin, Ustaz Ali, Ustaz Bahar, bapak-bapak ngaji sekalian, para asatidz, para hujjah. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Saya kasih waktu berapa menit ya? Udah ngantuk semua. Iya, udah ngantuk semua. Kita santai saja. Saya mau nanya aja nih Pak. Alhamdulillah masih ada tema. Saya mau nanya, kalau ada orang gitu Bapak, ada orang dia itu minta berkali-kali ke kita, udah lama minta terus ke kita, minta sesuatu ke kita, mintanya bukan sekali dua kali Bapak, mintanya berkali-kali, tiap hari minta mulu, tapi pas giliran kita kasih, apa yang kita kasih itu dicuekin, apa yang kita kasih itu disepelein, apa yang kita kasih itu diremehin, nggak diapa-apain kan pokoknya. Kira-kira bapak yang ngasih itu perasaannya gimana? Nongol ya? Nongol nggak? Orangnya kayak gini pantesan disebut apa ya? Pantesan disebut apa orang kayak gitu? Nggak tahu diri ya? Nggak tahu diri, itu tahu. Jadi itulah kita, posisi kita itu seperti itu. Kita sudah berapa bulan yang lalu, sejak bulan Rajab, kita minta apa sama Allah Pak? Ayo, doa kita apa sejak bulan Rajab ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kita Allah baik Pak, doa kita didengar. Sekarang kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita pura-pura nggak tahu kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita pura-pura cuek. Kemarin pas awal pertama Ramadan penuh Pak, penuh kan? Terus mengalami kemajuan gitu ya, maju ke depan soalnya sampai tinggal dua baris besok ya, itu bagus. Tapi kemajuan yang tidak bagus sih, maju ke depan, akhirnya tinggal besok. Itu apa sih kan? Sebenarnya kita harus bersyukur apa? Karena kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan ini karunia yang luar biasa dari Allah. Apa? Karena bulan suci Ramadan inilah yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling top, bulan yang paling mulia, ya bulan Ramadan. Apa? Sudah sering disampaikan oleh para ustaz, para guru-guru kita, amalan-amalan wajib, ibadah berwajib dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat kali 70 kali
wajib di luar bulan suci Ramadan. Amalan-amalan sunnah pahalanya menjadi setara dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Terus amalan-amalan biasa yang bahkan amalan sunnah saja mubah, bahkan amalan mubah yang sekedar boleh biasa kita lakukan, amalan lumrah biasa sehari-hari, karena kita dalam keadaan berpuasa menjadi ada nilai ibadah dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan udah hafal hadisnya semua ya. Namun so'imi ibadatun wa sumpuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun, ya kan, doa'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfur. Bahwa orang yang dalam keadaan berpuasa itu tidurnya aja, ngoroknya aja, tidurnya ibadah. Luar biasanya bulan Ramadan itu ya. Sungguh minum aja, diem aja, tasbih Pak, itu tasbih sama Allah Pak. Belum lagi amalnya, wa amalullahu, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, doanya dijawab oleh Allah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari kasih sayang Allah, ya, nikmat Allah yang luar biasa itu di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan itu ya sekitar 84 tahun. Maka ketika kita pas mau beribadah di malam itu, maka ketika kita dari awal konsisten istiqomah menjalankan ibadah dengan wajib dari awal sampai akhir Ramadan, nggak usah nyari gitu Pak, nggak usah nyari, kita pasti ketemu dengan sendirinya. Lailatul Qadar yang menghampiri kita, andai kita istiqomah menjalankan ibadah dari awal sampai akhir, nggak perlu kita repot-repot nyari, dibela-belain. Nah, tapi kalau kita ada istiqomah dari awal, insya Allah kita ada. Nah, ini tadi nikmat Allah yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Maka nikmat yang luar biasa kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Kalau kira-kira apa Pak yang terbaik di bulan suci Ramadan Pak? Yang terbaik di bulan suci Ramadan itu apa? Yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk kita lakukan adalah sesuai dengan nama bulan suci Ramadan itu sendiri, sesuai dengan sebutan bulan suci Ramadan itu sendiri. Setidaknya bulan suci Ramadan itu dinamai, disebut dengan 3 sebutan atau 3 nama. Yang pertama, bulan suci Ramadan itu disebut dengan Syahrus Syiyam. Apa Pak? Syahrus Syiyam. Syahrus Syiyam artinya apa? Bulannya berpuasa. Maka yang terbaik pertama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah berpuasa dalam arti yang sebenarnya, berpuasa dengan puasa yang sebaik-baiknya. Puasanya sebaik-baiknya itu bagaimana? Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang hidup di tahun 1058 sampai 1111, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan begini beliau, wala tazunna idza sunta an-nasaw tarku ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat bal tamamus saw dikafil jawarihi kulliha amma yakrahullah. Jadi kalau kamu berpuasa, kalau kita berpuasa, wala tazunna an-nasaw syarabi wa ta'ami wal liqa'i, kalau puasa itu hanya sekedar meninggalkan, jangan Anda mengira bahwa berpuasa itu hanya sekedar meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Bukan seperti itu puasa yang sebenarnya itu. Bal tamamusab bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullah. Jadi sesungguhnya puasa yang sebenarnya itu bikafil jawarihi, dengan menahan seluruh anggota badan kita amma yakrahullah ta'ala, dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambari an tahfatul aina an-nazri ilal makarih. Maka sebaiknya Anda, kita semua menjaga mata kita ini an-nazri ilal makarih, dari melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu
sesuatu yang barangkali kurang tepat ya Pak ya. Kan kadang-kadang kalau kita itu puasa, kalau mau puasa, mau buka puasa itu kebiasaan apa gitu Pak? Kebiasaan kita apa biasanya? Kalau anak muda ya, ada istilah apa kalau mau buka puasa? Ngabuburit Pak ya? Jalan-jalan, anak muda cuci mata. Nah, sayang banget Pak ya, kan sayang ya. Padahal puasa hakikatnya itu menahan, salah satunya menahan mata kita dari melihat hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita udah capek-capek Pak dari pagi, udah bisa makan, nggak minum, nggak ngomongin orang macam-macam. Giliran mau berbuka dan tinggal waktunya dikit, tinggal beberapa menit doang. Kita jalan-jalan keluar dari sesuatu yang melihat sesuatu yang tidak diperkenankan sebenarnya oleh Allah. Maka apa yang kita perjuangkan dari pagi, dari mulai kita sahur, hilang dalam sekejap di penghujungnya, justru di penghujungnya. Ini yang perlu kita hati-hati. Jadi mungkin ini ada kebiasaan kita mungkin kurang tepat. Jadi mungkin inilah yang perlu kita termasuk kita ya hati-hati di situ. Kita kasih pembelajaran kepada anak kita. Ya kalau mungkin anak kecil ya masalah ya. Kalau anak muda kan kadang-kadang gitu. Kalau mau berbuat puasa janjian sama mama bacaannya atau apa. Nah ini yang membatalkan pahala puasanya sih nggak batal, tapi kan menjadi tidak ada gunanya, jadi tidak ada manfaatnya. Karena solimin laisa lahum siyam ini rajul wala jadi seperti itu. Puasa sah gugur secara fikih, tapi pahalanya tidak dapat sayang di situ. Nah ini yang tadi saya bagi antah fadl ayat nasri ilal makari. Terus yang kedua yang bagi wal lisan nutqi bima ya'nika, menjaga lisan kita anin nutqi bima ya'nika, dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Kita puasa, jadi kan kata yang Ghazali tadi puasa itu betul sekedar nahan makan minum, tapi itu menjaga seluruh anggota badan kita ya. Lisan kita jaga dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi sesuatu yang tidak pantas. Puasa-puasa bisa ngatain orang, misuhin orang, ngomongin orang, bergibah. Nah itu yang membatalkan pahala puasa kita. Ada khamsun yuftirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wal namimatu wal yaminu kadhibu wal nadru bisyaratin. Melihat dengan sahabat tadi kan terkait dengan mata, terus mulut, ada hadisnya sebentar ya. Dari mahal yang membatalkan orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yaitu yang pertama al-kadhibu, berbohong. Itu membatalkan pahala. Bukan puasanya, nggak batal puasanya secara fikih, tapi batal pahalanya. Al-kadhibu. Terus wal ghibatu, ngomongin orang, membatalkan puasa, membatalkan pahalanya puasa. Gugur kewajiban puasa, tapi pahalanya kita ada dapat. Wal namimatu, mencaci maki orang, maki domba orang, kan? Wal jamil sumpah bohongnya, dia dimana pada profesi sebagai pedagang Pak. Nah, kadang-kadang begitu kita kayaknya demi mau biar laku barangnya, kadang-kadang tidak sengaja kita sumpah ya, bilang oh ini ada ditambah orang segini loh Pak. Yang bapak aja saya kasih segini kalau mau. Padahal belum ada yang nawar Pak. Sumpah dengan menggunakan ngomong. Kalau dia puasa itu repot Pak. Jadi puasanya menjadi tidak beribadah di sisi Allah. Terus yang terakhir tadi buatlah bisa buatin yang tadi hati-hati dengan tadi apa namanya ngabuburit, melihat dengan relawan dengan syahwat. Itu yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Itu yang pertama tadi. Bulan ini disebut dengan syahrus, yang bulannya berpuasa. Puasanya sebenar-benarnya puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi hal terbaik pertama yang harus kita lakukan adalah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bulan Ramadan ini juga disebut dengan syahrul qiyam. Artinya syahrul qiyam apa? Bulannya kalau secara bahasa yang berdiri, maksudnya bulannya berdiri untuk beribadah kepada Allah, untuk bangun malam beribadah kepada Allah. Maka bulan puasa ini hal terbaik yang harus kita lakukan, mengisinya dengan banyak beribadah kepada Allah. Ya, kita sholat tarawih, sholat witir, kita tambah malamnya
besar-besar tahajud, sholat-sholat malam yang lain kita kerjain jika kalau perlu membaca Al-Quran itu. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu apalagi kalau di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu beliau semakin meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Aisyah kita disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dzakara Rasul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Nabi itu ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu apa? Syadda mi'zarahu. Nabi ngencengin sarungnya, Pak. Apa ngencengin sarungnya maksudnya, Pak? Ini bahasa kinayah. Dikencengin sarungnya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mencari sarungnya maksudnya Nabi itu tidak dekat-dekat dengan istrinya dulu. Nah, sarungnya tidak gampang melorot. Nabi tidak dekat-dekat dengan istrinya dulu. Kenapa? Untuk konsentrasi ibadah di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah. Bahkan wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah. Jadi karena bulan Ramadan disebut syahrul qiyam, maka kita ya sebisa mungkin menambah. Kalau selama ini mungkin kita sholat sunahnya hanya sholat duha aja ya, kalau Ramadan ditambah dikit-dikit. Sebelum sahur kan Bapak masih ada waktu untuk sholat tahajud. Jadi triknya Bapak ini termasuk ya, kalau sebelum sahur itu kita bangun kan masih sekitar jam 4:30 ya. Jangan langsung makan dulu, ambil air dulu, sholat dulu. Kita masih ada waktu sepertiga malam terakhir bisa mengerjakan itu. Kita sholat 2 rakaat lah, sholat tahajud atau sholat yang lain. Baru nanti sepakat sahur. Habis makan sahur sebelum subuh kita masih ada sholat sunnah lagi. Rakaat al-fajr qobliyah subuh, alhamdulillah. Rakaat al-fajr baru dengan dunia bahwa pihak itu termasuk bagian dari upaya kita untuk melakukan syahrul qiyam, melakukan banyak ibadah di bulan suci Ramadan. Ini yang kedua, bulan suci Ramadan disebut dengan syahrul qiyam, bulannya bangun, bulannya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir Bapak, bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrul Quran. Apa artinya Pak? Bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan inilah kita umat Islam sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Rasulullah sendiri Pak, kalau bulan suci Ramadan itu beliau tadarusnya bukan main-main, langsung kepada malaikat Jibril. Jadi beliau dibacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril untuk sambil membetulkan barangkali ada yang terlewat dari Rasulullah SAW. Itu banyak hadis yang meriwayatkan itu. Kalau bulan suci Ramadan beliau itu tadarus, maka tadarus itu dasar hukumnya banyak Pak. Rasul melakukan malah dalam tanggung sama malaikat Jibril langsung. Terus ini kemudian diikuti oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau bulan suci Ramadan Pak luar biasa membaca Al-Quran. Utsman bin Affan Pak, khalifah yang ketiga. Nah itu beliau itu kalau bulan suci Ramadan itu sehari khatam sekali beliau. Kemudian diikuti para tabi'in, para musallim, Qatadah al-Sisi, Qatadah al-Sisi, seorang tabi'in itu kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu, di luar bulan suci Ramadan itu 7 hari khatam. Bulan suci Ramadan naik lagi 3 hari khatam. 10 hari terakhir 1 hari khatam. Nah itu Qatadah al-Sisi. Dengar tahu Imam Syafi'i Pak ya? Imam Syafi'i pernah dengar apa? Imam Syafi'i itu luar biasa Pak. Jadi kalau hari-hari biasa Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran itu sehari sekali Pak. Nah kalau bulan Ramadan beliau itu khatam Al-Quran itu selama bulan suci Ramadan itu 60 kali Pak. Sehari khatam 2 kali. Umur Syafi'i kan karena kecerdasan dalam umur 6 atau 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran, hafal ratusan buku hadis gitu kan, yang nanti dikumpulkan dalam album. Kemudian kita album itu nanti ditelisik lagi, dikaji oleh Imam Bukhari, lahirlah kitab
Sahih Al-Bukhari itu dari kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, Bapak. Nah itu beliau itu Imam Syafi'i itu gitu. Khatam Al-Quran itu dalam bulan suci Ramadan 60 kali, sehari khatam 2 kali. Terus dirutin oleh murid beliau. Imam Bukhari ini bukan murid langsung, tapi cicitnya, jadi cicit murid ya. Imam Bukhari ini punya guru lagi, ya gurunya itu yang jadi muridnya Imam Syafi'i. Jadi karena mengikuti gurunya, dia meneliti kitab-kitab Imam Syafi'i, akhirnya lahirlah kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Beliau Bukhari itu luar biasa. Satu hari sekali, mulai dari sahur gitu Pak, sampai berbuka puasa itu juga khatam Al-Quran 1 kali setiap hari. Ada seorang khalifah gitu Pak, presiden Pak, pada masa dinasti Umayyah ini, salah satu permata dinasti Umayyah di samping Umar bin Abdul Aziz, ada lagi khalifah yang sangat saleh, namanya khalifah yang tenang, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau ini meskipun seorang presiden Bapak, seorang khalifah, rajin banget membaca Al-Quran. Setiap 3 hari sekali itu Pak, beliau itu khatam Al-Quran Pak. Seorang presiden Pak. Jadi kalau belum membaca Al-Quran, beliau nggak mau meneruskan dulu. Sebelum memulai itu selalu istiqomah membaca Al-Quran. 3 hari sekali khatam Al-Quran beliau. Lalu di bulan Ramadan ini khalifah ini khatamnya banyak Pak, 17 kali Pak, diintensifkan lagi. 17 kali kalau dihitung berarti setiap 1 hari setengah, 1,5 hari beliau ini khatam Al-Qurannya. Kita nggak usah meniru, nggak bisa meniru kayak gitu Pak. Kita mah orang hidup di zaman sekarang bedanya banyak banget. Jadi apalagi ada di HP. Oh jangan buka, fokus kita, waktu kita kebanyakan habis di depan HP. Apa aja ada di situ? Hiburan kita. Puasa mah gampang kalau HP. Nonton apa juga tahu sore. Ya kan? HP itu di satu sisi membawa manfaat, tapi di sisi lain juga membawa mudarat. Tergantung kita memakainya. Kalau untuk kebaikan, untuk bisa mendatangkan kebaikan, tapi kalau sebaliknya untuk hal-hal yang tidak baik juga bisa membuat kita terlena terluka. Makanya yang penting kita nggak bisa mengikuti para ulama yang luar biasa, tapi paling nggak minimal kita itu di bulan Ramadan minimal kalau bisa ya, usahakan harus bisa lah minimal kita katakan 1 kali. Ya caranya bagaimana kita akalin? Misalkan setelah habis sahur kita masih ada energi habis sahur, kalau kita masih isinya masih kuat, kita baca minimal habis sahur itu setengah juz. Nah nanti pas mau buka kan apa tuh? Kita habis ngapain? Nunggu buka kita kasih waktu jarak minimal setengah jam, batal lagi setengah juz kan? Sehari bisa 1 juz, nanti sampai terakhir di penghujung Ramadan kan pas 30 juz. Kita kata sekali syukur-syukur bisa lebih dari itu. Sehari bisa 1,5 juz, 2 juz, kita bisa kata 2 kali atau 1 kali kata lebih, setengahnya kita teruskan setelah hari raya Idul Fitri. Nah itu yang penting bagi kita. Biasakan kita membaca Al-Quran, karena kitab suci kita ya Al-Quran itu. Kalau kita yang tidak membaca siapa lagi? Kalau kita yang mempelajari siapa lagi? Itulah kitab suci kita Al-Quran. Jadi barangkali ini yang saya sampaikan. Jadi tadi bulan suci Ramadan harus kita isi dengan hal-hal yang terbaik. Salah satunya tadi sesuai dengan nama Al-Quran sendiri, Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Dengan banyak membaca, dengan puasa sebaik-baiknya, dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan rajin membaca Al-Quran, ditambah lagi kita berkaya fadilahnya dengan bersedekah. Kenapa? Kata Rasulullah, sedekah fi Ramadan khairus sedekah. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kalau sedekah di hari biasa ada pahalanya ila sabuin hati divin sampai 700, maka kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah, tidak berbilang pahalanya. Termasuk juga kita punya rezeki, kalau bisa kita menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Kenapa? Umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi orang yang bisa mengerjakan umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya tak sebanding dengan mengerjakan ibadah haji. Bukan sembarang ibadah haji Pak, tapi kata Rasulullah hujjatan ma'i,
mengerjakan ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji bersama Rasulullah. Jadi singkatnya mari kita manfaatkan sisa Ramadan yang masih ada ke depan ini, yang masih tinggal 20 hari lagi ya Pak, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kata Rasulullah, orang yang tidak mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia itulah orang-orang yang benar-benar merugi, bahkan orang yang celaka. Rasulullah bersabda, "Rohima anfurujudin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla yakfirah." Celaka orang yang bulan Ramadan telah datang kepadanya, yang telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, wa tamma Ramadan qabla yakfirah, namun kemudian bulan suci Ramadan itu berlalu begitu saja, hilang dari dia, berlalu begitu saja sebelum dia mendapatkan pengampunan dari Allah karena ketidakmampuan dia untuk memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, kita bisa mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang terbaik, maka insya Allah di penghujung Ramadan nanti kita akan meraih rahmat, maghfirah dan kemenangan dalam arti yang sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Mohon maaf ya Pak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.